Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Ya, Ya. saya mohon izin waktu Bapak untuk mewawancarai atau sharing pengalaman tentang pengambilan sebuah keputusan yang bersifat dilema etika. Karena ini salah satu tugas yang di CJP, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Mungkin Bapak pernah mengalami kasus dilema etika yang sulit diputuskan karena sama-sama memiliki kebenaran, Bapak. Ya, jadi selama kita berkomunikasi, bergaul di masyarakat pasti. Ya. Baik, Bapak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kebenaran yang sama-sama benar? Nah, jadi untuk mengambil keputusannya tentu kita identifikasi permasalahannya dulu, ya, baik secara etika moralnya, kemudian ada motivasinya di situ, kemudian ada pengaruh, ya, pengaruh terhadap organisasi sekolah, pengaruh terhadap siswa, pengaruh terhadap guru dan lain sebagainya. Ya, baik Bapak, dari kasus tersebut mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu yang pada umumnya menimpa saya selaku pimpinan di SMP Negeri 5 Kediri, tentu kita berpulang pada berat, ringan, sedangnya sebuah kasus. Ya. Jadi kalau kasusnya ringan ya kita langsung aja eksekusi. Ringan artinya tidak mempengaruhi secara besar, secara luas. Kalau kasusnya berat, artinya perlu kita diskusikan dengan stakeholder yang ada. Yang kami maksudkan itu adalah dengan Wakka, kemudian dengan KAUR, atau bahkan kita koordinasi dengan pengawas sekolah dan kepala dinas. Kita lakukan itu, sehingga keputusan kita akan semakin bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi untuk langkah tersebut, jadi Bapak mempertimbangkan dulu besar atau kecilnya sebuah masalah. Baik, Bapak. Dan hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, hal yang paling efektif itu adalah hal yang penyelesaian masalahnya. Kalau cepat kita efektif. Nah, untuk menuju ke efektivitas itu maka kita sebaiknya, saya lakukan hal-hal yang cepat tanggap. Artinya kalau kasusnya segera kita laksanakan, ya kita eksekusi pada saat itu. Kalau kasusnya seperti saya katakan tadi agak rumit, maka perlu kita lakukan koordinasi. Ya, baik Bapak. Jadi setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan, Bapak ya. Apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Jadi kalau kita hidup pasti ada tantangan. Kalau tidak mau tantangan jangan hidup, kan gitu ya. Nah, jadi hal ini merupakan suatu tantangan. Tantangan itu saya pandang sebagai motivasi untuk segera kita lakukan agar sekolah kita semakin bermakna bagi anak-anak. Ya, jadi mereka bisa meluangkan waktunya lebih banyak untuk belajar. Nah, jadi tantangan-tantangan itu terutama ini ada hubungan antar manusia, yaitu hubungan SDM kita secara personal. Jadi itu tantangannya. Jadi dengan adanya konflik atau dilema dilema etika ini tentu ada suka dan tidak suka. Disinilah senangnya saya. Kalau sudah ada yang suka dan tidak suka, tinggal kita manfaatkan hal itu. Baik, dari situ ya Pak ya tantangannya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau Bapak langsung menyelesaikan hanya di tempat? Dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, seperti apa yang saya katakan di awal,
Jadi konflik dilema etika ini ya merupakan suatu hal yang unik sebenarnya, yang unik. Kalau kita salah ngomong, maka yang menerima juga ikut salah ya, sampai ke tulang sumsumnya dia menerima akan salah. Nah, jadi untuk hal ini, kasus-kasus seperti ini kita selesaikan saja, atau kami selesaikan saja secepat mungkin ya, dan memberikan pemahaman kepada mereka yang terlibat. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, untuk pengambilan keputusan ini, seseorang itu secara khusus kita tidak ada sebenarnya, tetapi dalam hati saya, dalam mengambil keputusan itu kita selalu berkoordinasi. Kalau cukup bisa selesaikan di tingkat sekolah, cukup dengan wakakaulah seperti manajemen sekolah. Kemudian kalau tidak bisa kita selesaikan, tentu dengan komite sekolah atau bahkan melalui pengawas sekolah dengan bapak kepalanya. Jadi dari seberapa besar kesulitan dari permasalahan tersebut Bapak ini? Iya. Baik Bapak, nah yang terakhir dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, atau pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Jadi pembelajaran yang paling unik, yang paling sering saya terima itu adalah ketika kita benar mengambil keputusan, kita asumsikan, bukan asumsi ya, apa namanya, kita prioritaskan. Kalau sudah benar prioritas satu ya satu, selesai masalahnya. Ketika kalau kita ngambil keputusan itu salah, itu yang nggak rumit dan bisa kita selesaikan lebih panjang lagi. Jadi hal inilah yang membuat kita memacu kita untuk termotivasi bagaimana kita berkolaborasi dengan sesama di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk sharing hari ini yang sangat bermanfaat bagi saya, karena dari pengalaman Bapak tadi dalam pengambilan keputusan mungkin nanti bisa saya terapkan, dan dapat saya ambil bahwa dari langkah-langkah apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, berarti ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus benar-benar memberikan keputusan yang tepat agar tidak merugikan kedua belah pihak, begitu Bapak. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya untuk sharing pengalaman untuk pengambilan keputusan hari ini. Ya, terima kasih Dek Tari ya. Jadi semoga Dek Tari sukses untuk menempuh pendidikan CGT. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Kedatangan saya mohon izin untuk waktunya. Kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai atau sharing pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Dan ini merupakan salah satu tugas yang harus saya penuhi di pendidikan saya di guru penggerak, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, yang mohon izin untuk waktunya Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami sebuah kasus dilema etika ketika sulit mengambil suatu keputusan? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih ya, kalau terkait dilema etika yang mana dalam permasalahan yang dijumpai dalam posisi benar versus benar atau sama-sama benar, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sama-sama benar ini. Tentunya dalam kurang lebih 1 tahun saya bertugas sebagai kepala sekolah pernah mengalami situasi tersebut. Ya. Baik Ibu, dan selama ini bagaimana Ibu menjalani dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Kalau dari segi menangani permasalahan yang masuk ke dalam dilema etika itu sendiri, biasanya karena di sini kan
setiap permasalahan yang ada kita sampaikan secara terbuka. Jadi biasanya saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru, semuanya kita duduk bersama, kemudian kita diskusikan. Kita buka ada permasalahan seperti ini, dengan kondisi seperti ini, kemudian kita cari bersama solusi terbaik untuk menanggapi masalah tersebut. Jadi melibatkan seluruh stakeholder sekolah gitu. Iya. Baik, selama menjalankan keputusan itu langkah-langkah atau prosedur apa yang dijalankan? Nah, pada saat pengambilan keputusan, nah seperti yang saya bilang tadi, dalam suatu kondisi yang mana memang ada dilema di situ, biasanya nah diskusi bersama dengan guru-guru, kita duduk bersama, kemudian kita buka secara terbuka, nah ini ada permasalahan seperti ini, kemudian fakta-faktanya itu seperti apa, kondisinya bagaimana, kemudian dari permasalahan tersebut dan kondisi yang ada, kita lihat potensi yang kita miliki, kita manfaatkan aset yang kita punya untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu, sehingga permasalahan yang ada itu dapat kita pecahkan bersama dan disepakati bersama, sehingga kesepakatan tersebut dapat berjalan untuk mengatasi permasalahan yang kita jumpai. Dan hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentunya untuk mengambil keputusan yaitu tadi asas keterbukaan, kemudian yang kedua komunikasi yang baik. Jadi bagaimana kita bisa mengomunikasikan hal tersebut kepada tentunya pihak terkait, baik itu di sekolah maupun dengan siswa. Mungkin apabila ada masalah dengan siswa, kita komunikasikan dengan baik, kemudian kita sampaikan secara terbuka permasalahan yang ada, lalu kondisinya itu seperti apa, serta tentunya kita mengomunikasikan aset serta kekuatan yang kita miliki di sekolah untuk mendukung sehingga permasalahan tersebut dapat kita lalui. Dalam langkah-langkah atau prosedur tersebut ada tidak tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau dari segi tantangan pasti ada, yang namanya kita kan menyangkut permasalahan ya, artinya kalau sudah masalah itu kan bukan sesuatu yang apa ya, yang mengenakan, pasti tidak menyenangkan karena itu berupa masalah. Tantangan tentunya pasti ada, terutama komunikasi. Jadi sangat penting bagi seorang pemimpin ataupun seorang guru, nah misalnya ada permasalahan di sekolah, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan permasalahan yang kita jumpai, karena melalui komunikasi segala sesuatu itu dapat kita buka dengan jelas. Kalau misalnya ada miskomunikasi atau salah penyampaian, tentunya kan tujuan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Tetapi dengan adanya komunikasi yang baik, kita sampaikan secara transparan, terbuka, jadinya lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam melakukan pengambilan keputusan itu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau langsung menyelesaikannya di tempat? Itu kalau terkait permasalahan sih kan tergantung kondisi, karena kan tidak ada permasalahan yang terjadwal ya, tetapi biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Memang terkadang ada permasalahan yang memang harus pada saat itu kita selesaikan, ada permasalahan yang memang ada waktu untuk kita memikirkan. Jadi tergantung kondisi dari permasalahan yang kita hadapi pada saat itu dan besar kecil dari permasalahan tersebut. Iya. Dan pada saat pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau seseorang atau faktor-faktor yang mendukung tentunya ada. Seperti yang saya katakan tadi, yang namanya kita mengambil keputusan, apalagi yang memang berkaitan dengan sekolah, tentunya saya tetap melibatkan orang-orang yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, seperti guru-guru maupun tenaga kependidikan yang ada. Kalau misalnya itu terkait siswa, tentu saja harus melibatkan siswa, kan kita sampaikan secara terbuka kepada siswa, kita cari jalan terbaik bersama siswa. Nah itu kalau untuk orang. Tapi kalau untuk orang yang bisa saya jadikan role model nih, ceritanya untuk kalau mengambil sebuah keputusan ada. Saya punya senior atau mentor, dulu jadi kepala sekolah saya itu Pak Oyan Budiarte. Saya banyak sekali belajar dari beliau terkait bagaimana mengambil keputusan pada situasi-situasi tertentu, terutama pada situasi yang memang benar-benar krusial, kita harus mengambil keputusan dalam waktu yang sempit. Nah, beliaulah yang dulu saya jadikan patokan, saya jadikan role model lah dalam pengambilan keputusan
keputusan. Saya ingat terus apa yang beliau artinya ajarkan kepada saya dulu, yang saya lihat praktek langsung pada saat saya bertugas sebagai gurunya beliau. Oh, jadi pada saat situasi tertentu keputusan yang terbaik yang bisa diambil kiranya seperti apa? Ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil suatu keputusan, khususnya di kasus dilema etika? Nah, kalau untuk pelajaran sendiri terkait kasus dilema etika, yang pertama tentunya sebagai pemimpin tidak boleh mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Tentunya dalam mengambil keputusan harus penuh dengan pertimbangan, melalui apa? Melalui melihat fakta-fakta yang ada, kondisinya itu seperti apa, serta apa yang kita miliki sehingga kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terpenting itu adalah komunikasi. Jadi dalam menjalin interaksi untuk memecahkan masalah, komunikasi itulah yang terpenting agar kita bisa melihat permasalahan yang ada, kemudian kondisinya seperti apa, seperti itu, sehingga bisa mendapatkan keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Merugikan sangat tertutup. Ya, baik Ibu, luar biasa sekali pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya yang bersifat dilema etika. Terima kasih atas sharingnya untuk hari ini, dan saya di sini dapat pembelajaran dari pengalaman Ibu bahwa ketika kita memutuskan suatu atau pengambilan keputusan, itu kita sesuaikan dulu apa di kondisinya, besar kecilnya, kemudian melibatkan stakeholder yang ada, dan memberikan suatu keputusan yang memang benar-benar terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya, dan saya tadi Infermila Om Swastiastu, saya akhiri dengan Om Santo saya. Terima kasih.